Bocah itu menggunakan sihir penyembuh. Meski dia bukan seorang biksu ataupun pendeta, kekuatannya seharusnya sudah cukup. Itu cukup untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka dalamnya. Karangan bunga di atas meja rias itu pun ikut terpapar cahaya. Sihir bocah itu menerangi seluruh ruangan. Dia mengambil bunga-bunga itu sambil menatap kakaknya yang terbaring. Lalu dia tersenyum licik. Dia berpikir kalau sekarang dia sudah punya semua yang dia butuhkan. Bocah itu pun keluar dari kamar. Ibunya menatap dengan penuh kekesalan. Dia menatap tajam ke arah para pria yang pergi itu. Bulan purnama menggantung tinggi di langit. Sementara itu, sebuah kuali tanah liat sedang dipanaskan. Api yang terang berkobar di bawahnya. Bocah itu mengulurkan tangan, menjaga agar apinya tetap stabil. Dia menatap kobaran api itu, sudah lama sekali dia tidak mencium aroma ini. Dulu, dia selalu menyiapkan ramuan ini setiap tahun. Ramuan itu untuk upacara penyambutan anggota baru di Menara Sihir. Tapi setelah kematiannya, tradisi itu pun terhenti. Meski penyihir lain mencoba meniru obat ajaib buatannya, tetap saja berbeda, kilatan cahaya ungu mulai muncul dari dalam kuali. Pemuda itu bergumam kalau semua eliksir buatan mereka hanyalah tiruan yang payah. Aura merah pun mulai menyebar. Dia memikirkan hal itu sambil membekukan dan merebusnya berkali-kali. Cairan itu mulai berubah warna dan aromanya. Pada akhirnya, cairan itu harus diencerkan sampai konsentrasinya pas untuk tubuh manusia. Aliran aura melintas di depan wajahnya. Pemuda itu menambahkan kalau satu kesalahan saja bisa menghancurkan jantungnya. Kekuatan sihir yang berlebihan bisa menyebabkan itu, tapi kali ini semuanya harus berjalan berbeda. Bocah itu membayangkan seorang pria. Dia membayangkan seorang pria meminum cairan ini. Baginya, alasan dibalik efek sampingnya sangatlah sederhana. Tubuh manusia biasa memang tidak akan sanggup menahan efek dari eliksir ini. Kuncinya cuma satu, yaitu penyerapan. Dia teringat masa lalunya. Dia berpikir kalau mengendalikan kekuatan sihir itu bukan cuma soal fisik. Kekuatan mental itu sangat penting. Dulu, dia pernah mengonsumsi dosis yang setara dengan kekuatan lingkaran ke-8. Dia seharusnya mampu mengatasi efek dari keajaiban biru ini. Api masih terus berkobar dari bawah kuali. Si bocah mengangkat kuali itu. Sebenarnya dia masih agak cemas. Meski secara teori semuanya akan baik-baik saja. Bocah itu mendekatkan kuali ke mulutnya dan meminumnya sedikit demi sedikit. Cairan itu pun membasahi bibirnya. Brak! Bocah itu menghentakkan kualinya ke meja lalu meringis kesakitan. Dia memegang tenggorokannya yang terasa seperti terbakar. Aliran aura mulai meluap dari tubuhnya. Pemuda itu merasa tubuhnya sangat panas. Tubuhnya seolah mulai meleleh karena panas yang hebat itu. Dia pun menyambar pegangan jendela dan membukanya lebar-lebar. Aliran aura berputar-putar di sekelilingnya dengan sangat cepat. Pemuda itu memegang dadanya sambil mengerang kesakitan. Dia ambruk ke lantai dan langsung duduk bersila. Sambil menggertakkan gigi dia segera memulai meditasinya. Cahaya merah bersinar terang di dadanya. Udara di dalam ruangan itu mulai berputar dan tersedot masuk ke arah jantungnya. Mana yang memancar dari tubuhnya membentuk siluet seekor naga. Pemuda itu berpikir kalau dia akhirnya berhasil. Inilah yang selama ini dia cari. Pemuda itu membuka matanya, bagian putih matanya berubah jadi hitam pekat, dan pupilnya bersinar ungu terang. Dia bertekad untuk terus menyerap semua kekuatan dan energi itu. Sekarang, Henry pun berdiri dengan tegak. Dikelilingi pusaran hebat kekuatan berwarna ungu. Dia memejamkan mata, merasa bahwa dibandingkan sebelumnya, rasa sakit ini tidak ada apa-apanya. Di dalam medan ungu itu, lingkaran putih berputar di sekeliling pemuda tersebut. Sebuah bola cahaya berpijar terang di dadanya. Pemuda itu mengatupkan giginya, menyadari kalau sebuah lingkaran mulai terbentuk, cahayanya makin benderang. Henry berpikir ini tidak mungkin, bagaimana bisa? Dia menyipitkan matanya. Bola bercahaya itu makin membesar, Henry pun tersentak. Satu lagi. Dia benar-benar tak percaya ini terjadi padanya. Pemuda itu duduk, bermandikan cahaya yang menyilaukan, sambil berpikir bahwa tepat setelah lingkaran keempat terbentuk, yang kelima pun mulai tercipta. Efek dari keajaiban biru ini benar-benar di luar dugaannya. Sekarang, dia telah menjadi penyihir tingkat lingkaran kelima. Dia membayangkan sosok pria bertopi dengan tongkat sihir. Mengenai sihir lingkaran kelima, banyak orang yang bahkan tidak punya cukup waktu seumur hidup untuk mencapai tahap tersebut. Namun, mereka yang berhasil akan mendapatkan gelar penyihir agung di Menara Sihir.
Cahaya terang terpancar dari telapak tangan sang penyihir. Orang-orang seperti itu mampu menghalau ratusan musuh sekaligus. Kendali sihirnya bahkan bisa disejajarkan dengan kemahiran dalam mengayunkan pedang. Henry merasakan sensasi di tubuhnya, menutup mata dan bergumam dalam hati kalau mungkin saja dia bisa membentuk satu lingkaran lagi. Dia memegang botolnya dan berkata sayang sekali. Eliksir itu ternyata hanya cukup untuk 2 lingkaran, tidak mengejutkan karena lingkaran keenam membutuhkan kekuatan sihir dalam jumlah yang sangat besar. Henry meringis, mengendus udara dan bertanya-tanya bau apa yang menyengat ini. Jangan-jangan itu berasal dari dirinya? Mata pemuda itu terbelalak saat menyadarinya, pakaiannya pun berserakan di lantai. Pemuda itu melepas kemejanya. Kemeja itu kotor sekali. Sang pahlawan bergumam bahwa noda-noda mengerikan itu tampak seperti bekas yang ditinggalkan oleh keringat. Mantra cahaya sang penyihir pun menyala. Henry memeriksa pakaiannya sambil berpikir. Dia ingat bagaimana mantra pemurnian digunakan pada pakaian. Harusnya tidak sekotor ini, tapi kemeja itu terlihat seperti tidak pernah dicuci selama ratusan tahun. Ada sebuah cermin besar di dalam ruangan itu. Dengan terpana, Henry mendekat dan melihat tubuhnya yang kini kekar berotot. Otot-otot pemuda itu dibasahi keringat. Matanya terbelalak saat menyadari bahwa ini adalah momen kebangkitannya. Keajaiban biru itu telah memberinya lebih dari sekadar 2 lingkaran. Henry menekuk lengannya dan menyentuh otot-ototnya. Kebangkitan ini hanya terjadi pada mereka yang menggunakan sihir. Saat energi sihir mencapai batasnya, energi itu mencoba memperluas wadahnya. Lalu, tubuh pun akan dikonstruksi ulang. Pemuda itu menepuk tangannya dan berkata ini lumayan juga, setiap orang mengalami tahap ini, dengan cara yang berbeda. Namun semuanya punya satu kesamaan, yaitu pertumbuhan otot. Jadi, tidak ada hal aneh yang terjadi. Sang penyihir memeriksa tangannya dan berkata kalau noda-noda itu adalah kotoran yang dikeluarkan dari tubuhnya. Lingkaran cahaya dari mantra pembersihan muncul di sekitar kakinya. Sambil tersenyum cerah, Henry tertawa dan berkata, kalau latihan sekarang akan jauh lebih mudah. Matahari menyinari kastil dan terdengar suara bahwa makan siang sang tuan muda sudah siap. Choer menatapnya dengan penuh keheranan. Pemuda yang berdiri mengenakan setelan biru itu tampak jauh lebih tinggi dan kuat. Dengan tenang dia menerima dan berkata akan segera ke sana, sementara pria itu masih terpaku tak percaya. Berpikir, apakah dia bertambah tinggi? Pelayan itu memperhatikan tuannya pergi, bertanya-tanya apa yang terjadi semalam. Dia membayangkan perubahan pada bocah itu, yang tadinya kurus kering. Tiba-tiba menjadi pria perkasa dalam semalam. Bahan apa sebenarnya yang dia gunakan, sudah tersedia. Makanan di atas meja dengan taplak merah. Keluarganya menatap bocah itu dengan penuh kejutan. Mereka jelas menyadari, otot-ototnya yang makin besar. Kevin dan ibunya menatapnya dengan mulut ternganga. Sang ibu bertanya dengan heran apa yang terjadi padanya. Rasanya dia terlihat jauh lebih tinggi. Henry tersenyum canggung dan berkata, kalau dia sendiri tidak tahu. Dia bangun-bangun sudah seperti itu. Di antara perbukitan, terdapat sebuah dinding batu. Burn menatap bocah itu dengan penuh tanya dan mengaku sampai kehabisan kata-kata. Henry menjawab sambil tersenyum kalau dia mengerti. Pria itu bertanya apakah latihan selama ini sangat mempengaruhinya. Kalaupun iya, bukankah pertumbuhannya terlalu cepat? Pemuda itu menepuk bahunya dan bertanya apa bedanya. Ini justru menguntungkan baginya. Sambil menyilangkan tangan, sang pelatih tertawa dan berkata kalau begitu mereka akan meningkatkan intensitas latihannya. Namun mereka tetap memulainya dengan latihan kaki. Tak jauh dari kastil, terlihat pegunungan yang gelap. Henry sedang mendaki jalan setapak di gunung. Dia berhenti di sebuah batu karang dekat jurang. Sambil berkeringat, pemuda itu menatap lurus ke depan dan berkata kalau udara di puncak selalu lebih segar dan bersih. Dia menatap ke dasar jurang lalu bertanya, bagaimana jika aku melompat dengan kepala lebih dulu? Dan dia pun. Tanpa ragu, Henry langsung melompat. Penyihir itu meluncur vertikal menuruni tebing tinggi, jatuh dengan kepala lebih dulu. Angin kencang mengacak-acak rambut pemuda itu. Dia segera menggunakan sihir pendaratan ringan. Saat mendekati tanah, dia memutar kakinya untuk mengerem. Lalu dia mendarat dengan lembut, menyentuh tanah dengan telapak tangannya. Cahaya terang mulai menyebar di sekitar tubuhnya. Dia menggunakan sihir hembusan napas. Sinar-sinar berkilauan melesat ke arah tebing,
dan tiba-tiba ledakan keras terdengar dari atas sana. Bongkahan batu berbagai ukuran berhamburan akibat ledakan itu. Henry menatap batu-batu yang berjatuhan. Dia mendongak dengan wajah terkejut. Seorang pria jatuh ke tanah. Di sampingnya, berdiri seorang pria lain yang memegang tongkat dengan tas di pundaknya. Mereka semua kaget dan bertanya-tanya suara apa itu. Mungkin guntur. Batu-batu terus berjatuhan dari atas. Dengan suara gemuruh yang hebat. Bongkahan itu meluncur tepat ke arah pemuda yang berdiri di bawah. Mata Henry pun mulai bersinar. Dia menggunakan sihir pembeku. Sebuah penghalang pelindung langsung terbentuk di sekitar sang penyihir. Batu-batu dari ledakan tadi jatuh menghantam pelindung tersebut. Cahaya biru yang menyilaukan muncul. Tiba-tiba, kaki gunung itu tertutup oleh runcingnya duri-duri es. Bongkahan es besar memenuhi area di bawah kaki pemuda itu. Henry tersenyum dan berkata, "Lumayan juga." Berdiri di tengah hamparan es raksasa, dia menjulurkan telapak tangannya ke depan yang memegang sebuah bola cahaya bersinar, lalu merapal sihir hembusan. Dia mengarahkan bola itu ke arah es. Seketika, bongkahan-bongkahan es itu pun hancur berjatuhan. Penyihir itu menatap tajam ke arah duri-duri es yang menancap di tanah. Henry mulai berjalan sambil menghindarinya dengan lincah. Dia dengan cepat berkelit dari bongkahan es yang jatuh. Ada kilatan petir biru di sana. Henry terus bergerak memutar. Sambil melatih gerakan melingkarnya, dia berhenti dengan menghentakkan kaki. Pemuda itu menghela napas lelah saat semua es sudah tertancap di tanah. Sambil menatap ke depan, dia bertanya dengan suara lantang, "Dengan ini, aku sudah bisa menerima tantangannya, kan?" Dari balik tembok tempat latihan, terdengar suara bahwa Henry sudah siap menerima tantangan sang guru. Bourne menatap pemuda itu dan bertanya, "Sudah siap?" Dia pun setuju. Menatap ke depan dengan takjub, pria itu membatin, tidak mungkin dia bisa menguasai langkah melingkar secepat ini, kan? Sambil terus memperhatikan ke arah depan, Bourne berkata, "Baiklah, sesuai janjiku, kalau kamu bisa memukulku sekali saja hanya dengan menggunakan kaki, kita mulai latihan tempurnya." Dia mengeluarkan sebuah jam pasir, sambil bilang bahwa Henry punya waktu 3 jam untuk melakukan semuanya. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan, maka dia dianggap kalah. Henry menatapnya dan berkata kalau dia mengerti. Sang pelatih teringat sesuatu. Dia menoleh ke arah pemuda itu, dan berkata kalau dia kalah, dia akan mendapat hukuman. Henry menatapnya balik dan merasa itu adil-adil saja. Dia berpikir kalau dia hanya akan memeriksa tingkat kebangkitannya, dan kali ini dia tidak akan memakai sihir. Pria itu kembali ke jam pasir dan berkata bahwa dia akan mulai. Hanya bekas lompatan yang tertinggal di tanah. Henry langsung berpindah ke belakang Bourne. Dia melancarkan serangan cepat, tapi pria itu berhasil mengelak, lalu dia menghindar lagi. Kakinya meluncur lincah di atas tanah. Pemuda berambut biru itu menyerang dengan tangannya tapi meleset. Bourne terus mengawasinya. Mereka bergerak beriringan dengan cepat. Tangan pemuda itu nyaris mengenai tubuh Bourne. Tapi tangan yang memakai sarung tangan itu justru menangkap tangan sang bangsawan. Dengan gerakan cepat, si ahli pedang itu membanting Henry ke tanah. Henry terseret di area latihan lalu berteriak sambil mengangkat kepala. Pelatih menatapnya. Sambil tersenyum, lalu bilang kalau dia tidak pernah berjanji tidak akan menyentuh Henry. Pemuda itu bangkit, berkata kalau dia sudah paham soal itu. Sambil berteriak, dia menerjang maju untuk serangan baru. Sang pelatih menatapnya dengan tegas, lalu memberikan pukulan telak ke dada pemuda itu. Bourne menendang pemuda berambut biru tersebut dengan keras. Henry terpental ke belakang sambil memegang dadanya. Dia mengangkat kepala dan membatin kalau dia tidak bisa menang. Pertahanannya selalu rapat. Dia bangkit lagi dan mulai bergerak. Henry dengan tekad bulat mencoba meraih pria itu, tapi Bourne menangkisnya dengan satu gerakan cepat. Pasir di dalam jam pasir itu sudah tinggal sedikit lagi. Sang penyihir menatap jam itu dan berpikir waktunya hampir habis. Dia mengumpat kesal sambil memalingkan muka. Pria itu mendekatinya dan memukul perutnya dengan kedua tangan, menimbulkan kilatan cahaya. Henry mengatupkan giginya rapat-rapat saat dia terpental dan jatuh terjengkang ke tanah. Bocah itu tergeletak lemas di sana, dengan kaki yang gemetar hebat. Dia bernapas terengah-engah, mencoba bangkit sambil memegang dadanya. Bourne melirik jam pasir, lalu berkata bahwa sepertinya waktunya sudah habis. Henry menatapnya dengan muram dan mendengar kalau dia sudah kalah.
Henry hanya bisa diam mendengarkan pria itu berkata kalau dia berhasil mengejutkannya. Bagaimanapun juga, Burn menatap bocah itu, dan bilang kalau kemampuannya meningkat sangat cepat. Bocah berambut biru itu, sambil berlutut, mendengar. Sang pelatih berkata bahwa tugas mereka berikutnya adalah melipat gandakan staminanya dalam waktu 10 hari. Burn menegaskan hal itu. Hari ini bakal jadi pengingat buat dia supaya benar-benar ngukur kekuatannya sebelum berani nantang orang lain. Henry berdehem pelan sambil nutup mulutnya, terus bilang kalau dia paham. Di atas rumah besar itu, bulan purnama lagi bersinar terang. Cowok berambut biru itu langsung ambruk, mukanya nempel ke kasur. Dia mengumpat sambil nenggelamin mukanya di bantal, terus nanya ke diri sendiri, apa dia masih selemah ini padahal udah minum ramuan itu? Dia ingat gimana dulu dia susah payah ngehindarin serpihan es. Dia ngerasa udah latihan siang malam tanpa henti. Dulu dia dikejar-kejar celeng coklat, terus-terusan ngerasa cuma bisa lari dari hewan liar. Sekarang, dia cuma bisa terkapar di kasurnya. Dia ngerasa sedih, mikir kalau selama ini dia cuma buang-buang waktu aja. Dia harus nemuin cara supaya latihannya bisa jauh lebih cepat. Dia mikirin alasan kenapa Golden Jackson nyiptain hal itu, terus dia nengok, kaget banget pas nyadar kenyataan yang sebenarnya. Ternyata teknik yang lagi dia pelajarin itu ciptaan Golden Jackson. Dia pun natap lurus ke depan, kalau dia pakai teknik yang lebih hebat dari langkah sirkular, apa ya namanya? Kayaknya sih, Hector. Dia ngebayangin sosok pria berambut panjang yang megang pedang, dan dia mikir kalau itu adalah pedang Raja Hector. Tekniknya emang aneh banget, tapi dia berhasil ngalahin sang raja. Dia masih ingat jelas pertarungan mereka dulu. Dia ngerasa kalau dialah pendekar pedang terakhir dari kerajaan yang udah terlupakan. Dia bahkan pernah sekali numbangin Golden Jackson. Di salah satu pertempuran, dia bareng temen-temennya akhirnya berhasil ngehabisin orang itu. Henry pun duduk tegak di kasurnya. Semua ini nggak bakal kejadian kalau aja dia mau nerima syarat mereka. Cowok itu pun ngedongak, seolah lagi minta bantuan. Dia harus minta bantuan ke Hector. Dia ngambil buku bersampul hitam dari rak, sambil ngebatin, nah, ini dia. Henry berdiri di perpustakaan sambil buka buku itu. Dia mikir kalau dia nggak bakal pernah sudi mainan sihir hitam. Buku itu mulai bercahaya. Henry ngerutin dahi. Dia mikir banyak banget kesalahan yang ada di dalam buku ini. Tapi setidaknya halaman-halamannya masih utuh dan bisa diperbaiki. Dia pun duduk di meja yang diterangi sebatang lilin. Dia mau meriksa isinya. Pakai pena bulu, dia mulai nulis simbol-simbol aneh di sampul buku itu. Guillotine menghukum para kriminal, pengadilan mengungkap siapa yang bersalah, dan inkuisisi membersihkan dunia dari para pendosa. Dia ngebuka telapak tangannya, dan tiba-tiba keluar cahaya ungu yang kuat. Sihir ini bakal balikin kata-kata itu ke bentuk aslinya. Inilah awal dari ujian kata-kata. Cahaya ungu berbentuk bulat muncul tepat di atas buku yang lagi terbuka itu. Cowok itu ngeliatin simbol-simbol yang ngelilingin bukunya. Dia mikir kalau akhirnya semua kesalahan itu udah hilang. Kata-kata yang tadinya hilang sekarang muncul lagi. Ini benar-benar salah satu mantra terbaik yang pernah diciptain. Cahayanya hilang dan bukunya langsung tertutup sendiri. Henry nanya, cuma segini doang. Terus dia buka lagi bukunya. Dia ngebatin kalau sekarang semuanya udah benar. Sinar bulan purnama masuk nembus lewat jendela. Henry duduk di meja sambil asyik baca. Dia nunduk, lagi mikirin soal cara ngebangkitin orang mati. Ternyata jauh lebih susah dari yang dia bayangin. Bisa dibilang, kebangkitannya sendiri itu sebenarnya sebuah keajaiban. Dia ngebayangin sebuah pintu logam berukir. Pintu kematian itu cuma bisa dibuka sekali aja. Ritual ini cuma bisa dilakuin pas bulan purnama buat manggil arwah lewat benda yang punya ikatan kuat sama mereka. Dia jalan ke arah jendela sambil natap bulan. Masalahnya cuma satu, yaitu barang peninggalan si Hector. Sang penyihir itu ngegaris lantai pakai kapur, terus bikin garis lagi ke arah yang berlawanan. Di depan ambang pintu ruangan itu, ada lingkaran gede yang penuh sama simbol dan garis-garis yang rumit banget. Henry nempatin tangannya di tengah-tengah bintang itu. Cahaya mulai keluar dari simbolnya. Henry pun kasih perintah, datanglah. Simbol yang digambar itu bercahaya terang banget. Cahayanya naik tinggi ke atas. Terus tiba-tiba sepasang kaki manusia mulai kelihatan. Henry natap sosok itu sambil senyum, terus bilang kalau mereka udah lama banget nggak ketemu. Di depannya berdiri sesosok kadal pakai baju manusia sambil lipat tangan. Ternyata itu arwah kadal yang baru aja dia panggil. Dengan nada ngeremehin, dia nanya, siapa yang berani manggil aku setelah sekian lama? Dia itu makhluk yang lahir dari keserakahan manusia.
Roh ini tunduk sama hukum pertukaran yang setara. Sang penyihir pun nanya ke dia, apa dia sempat lihat namanya? Apa dia lihat namanya pas mantra itu diucapin? Si Kadal ngejawab kalau dia emang lihat, makanya dia datang. Jadi makin menarik nih. Bodoh banget siapapun yang berani make nama suci kayak gitu, kata si roh itu sambil mendengus. Roh itu nanya dia siapa sebenarnya. Cowok berambut biru itu malah ketawa. Dia nanya apa roh itu beneran nggak ngenalin dia. Dia nggak percaya kalau pandangan roh itu ke dia udah berubah. Padahal dia pikir roh itu bakal selalu suka sama dia. Si Kadal nanya dengan nada marah sebenarnya dia ngomongin apa. Cowok itu naruh tangannya di dada, terus bilang kalau dialah sang. Dia adalah pemilik menara sihir, Henry Morris. Kemunculannya memang karena situasi yang tidak terduga, tapi dia tetaplah Henry yang sama. Si Kadal itu membuka mulutnya lebar-lebar dan bertanya apa otak Henry sedang bermasalah. Dia kaget banget waktu dengar soal Mandragora Suci. Sang penyihir bilang kalau dulu, mereka pasti sudah dituduh melakukan hal terlarang. Masih ingat soal Mandragora Suci dan dahan pohon iblis itu? Si roh kaget bukan main dan tanya gimana bisa Henry tahu soal itu. Henry menatapnya sambil tersenyum tipis. Dia ingat betul kejadian waktu mereka tukeran taring harimau hantu, dan juga seruling takdir. Si Kadal syok berat dan tanya gimana dia bisa yakin, padahal orang itu seharusnya sudah mati. Dia berkacak pinggang karena kesal dan berteriak, kalau dia beneran Henry yang asli, coba tunjukin simbol sihirnya. Enggak ada satu orang pun yang bisa tiru simbol unik itu selain dirinya sendiri. Henry cuma tersenyum lalu mengepalkan tangannya kuat-kuat. Cahaya mulai muncul di telapak tangan Henry yang terbuka. Kilauan terang itu terbang makin tinggi dan perlahan membentuk sosok naga. Si Kadal langsung mengenalinya. Dia bilang dengan wajah tak percaya kalau ini mustahil. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Dia kembali lagi ke tingkat lingkaran kelima. Kenapa dia bisa berada di dalam tubuh orang lain? Pria berambut biru itu tersenyum dan bilang kalau di dunia ini apapun bisa terjadi, tapi bukan itu intinya. Dia cuma senang bisa ketemu lagi. Si Kadal memegangi kepalanya dan berteriak kalau dia nggak paham sama sekali. Dia sering lihat orang jadi zombie, tapi nggak pernah yang kayak begini. Bahkan setelah mati pun, Henry nggak berhenti bikin orang tercengang. Si Kadal dengar sang penyihir bilang kalau dia nggak memanggilnya cuma buat nakut-nakutin atau sekadar ngobrol kosong. Roh itu menjawab kalau dia memang nggak bisa menahan rasa herannya. Setelah mulai tenang, si roh bilang sambil tersenyum kalau dia adalah teman lama sekaligus pelanggan setianya. Dia minta Henry ceritain semuanya. Sang penyihir menatapnya dan bertanya apa dia masih ingat soal pedang Raja Hector, yang langsung dijawab tentu saja oleh si Kadal. Dia membayangkan sosok pria berjubah biru dan bilang kalau cuma orang itu yang berhasil ngalahin Golden Jackson. Sambil menatap si roh, Henry bilang kalau semuanya bakal jauh lebih gampang begini. Dia butuh satu benda yang berhubungan langsung dengannya. Apa kamu bisa cariin satu buat aku? Si Kadal menatapnya heran dan bertanya sekali lagi. Cuma satu benda? Kali ini permintaannya aneh banget. Apa dia mau dikubur bareng sama pemilik aslinya? Sang penyihir menjawab, kalau tujuannya kurang lebih memang seperti itu. Henry pun tanya apa dia bersedia membantu. Dia menjawab kalau dia memang lahir untuk transaksi semacam ini. Enggak ada satupun benda di dunia ini yang nggak bisa dia dapetin. Mulutnya menyeringai lebar. Mengingat Henry sekarang cuma penyihir lingkaran kelima, dia merasa kecil kemungkinannya Henry bisa kasih imbalan yang sepadan. Henry langsung mengernyitkan dahi karena merasa diremehkan. Henry bilang kalau dia sudah salah menilainya, si Kadal pun langsung menutup mulutnya. Itu artinya Henry bisa memberikan sesuatu yang benar-benar berharga. Meski dia nggak terlalu berharap banyak, Henry akhirnya menghela napas. Ternyata nggak ada yang berubah dari sifat si Kadal ini. Mungkin informasi yang dia punya bisa jadi alat tukar yang cukup menarik. Roh itu menjawab kalau tawarannya cukup menggoda. Informasi apa itu? Kenapa dia yakin banget kalau itu bakal bikin si Kadal puas? Sambil tersenyum licik, pria berambut biru itu bertanya. Apa kamu nggak penasaran? Nggak mau tahu gimana caranya aku bisa hidup lagi? Mata si Kadal langsung bersinar kuning cerah. Dia mengulang kata-katanya, hidup lagi. Ya, aku penasaran setengah mati. Sambil menunduk, Henry bertanya apa dia tahu ada orang lain yang pernah berhasil reinkarnasi dengan sempurna seperti ini. Si Kadal bilang kalau ini soal barang milik sang Raja Pedang, sambil melipat tangannya di dada, si Kadal cemberut dan menggelengkan kepala. Menatapnya, Henry bilang kalau begitu sekarang mereka sudah sepakat. Dia bakal ceritain semuanya begitu dia dapat barang milik sang Raja Pedang.
Si pedagang itu menepuk jidatnya, bilang kalau Henry masih saja jago tawar-menawar. Cahaya mulai muncul di sekitar si kadal. Dia menggembungkan pipinya lalu menjulurkan lidah yang di atasnya ada sebuah cincin. Henry mengambil cincin yang masih berlumuran air liur hijau itu dan bilang kalau ini cincin kawinnya. Dia ingat dulu Henry tunangan sama seorang putri. Pria berambut biru itu meringis jijik tapi bilang kalau memang benda inilah yang dia butuhkan. Si kadal menyerahkan cincin itu. Sang penyihir langsung membuka telapak tangannya dan merapal sihir pembersihan. Sambil mengambil cincinnya, dia ditanya, "Kenapa kamu jijik banget?" Henry pun jawab kalau itu gara-gara air liurnya yang menjijikkan. Henry menggenggam perhiasan itu dan menjawab kalau ini ada hubungannya dengan sihir hitam. Si kadal menundukkan kepala dan bertanya apa maksudnya. Sang penyihir teringat kembali momen saat nyawanya dicabut paksa, dan bilang kalau berkat itulah dia bisa lahir kembali. Henry ingat betul gimana dia melihat sekeliling di sebuah ruangan asing sesaat setelah dia dieksekusi. Begitu membuka mata, dia baru sadar kalau dia berada di tempat yang benar-benar enggak dia kenal. Si kadal bertanya lagi, sang penyihir teringat saat dia memegang sebuah buku dan bangkai burung di tangannya, lalu bilang kalau dia sudah menemukannya. Seekor ayam mati dan sebuah buku tergeletak di samping tubuh barunya. Dia menatap kulitnya sendiri dan menyadari kalau pria di depannya ini berniat memanggil jiwanya. Dia yakin telah melakukan kesalahan. Saat ritual berlangsung, dan akibatnya, jiwanya malah berpindah ke tubuh ini. Si kadal bertanya dengan penuh keheranan, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Pria itu melanjutkan penjelasannya bahwa dia telah memperbaiki bukunya. Namun isinya ternyata berbeda dari apa yang biasa dia tangani. Sambil menunduk, Henry bergumam bahwa dia pikir reinkarnasinya ini hanyalah sebuah kecelakaan semata. Dia kemudian mendengar pertanyaan, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Si kadal terkejut saat mendengar kalau semua ini, reinkarnasinya itu, terjadi hanya karena penggunaan sihir hitam yang salah. Dan ya, cuma itu saja, si penukar itu gemetar karena merasa tidak puas dan mulai memaki. Dia merasa telah ditipu lagi. Henry menatapnya sambil tersenyum tipis dan bertanya ada apa sebenarnya. Bukankah dia sudah memenuhi bagiannya dalam kontrak? Apa si kadal itu mengharapkan sesuatu yang lebih supernatural? Sambil gemetar karena marah, si kadal itu berkata bahwa dia sudah lupa seperti apa sifat Henry yang sebenarnya. Sang penyihir pun membalas bahwa hanya dialah yang merasa tidak bahagia di sini. Si penukar yang marah itu berteriak menyuruhnya diam. Bahkan kematian pun tidak akan bisa memperbaiki orang gila seperti dia. Henry menatapnya dengan tatapan gelap, seolah-olah dia dikelilingi oleh api, dan berkata bahwa dia telah belajar sebuah pelajaran besar hari ini. Si kadal itu meludah tepat di depannya. Makhluk itu menatap Henry, dikelilingi oleh cahaya, lalu menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan sisa-sisa cahaya yang redup. Henry tersenyum dan bergumam betapa lucunya makhluk itu. Dia lalu menatap cincin di telapak tangannya. Membayangkan seorang pria yang sedang bersandar pada sebilah pedang, dia berharap tidak ada dendam yang tersisa pada cincin miliknya ini. Cahaya bulan, purnama bersinar menembus jendela. Di tengah simbol yang telah digambar, terdapat sebuah perhiasan dan tetesan darah. Henry duduk dan mulai berpikir bahwa ini sudah cukup. Dia pun mengobati luka di pergelangan tangannya yang berdarah, kilatan sihir mulai muncul di sekelilingnya saat dia mulai merapal mantra. Henry berdiri dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan dan darah pun mulai naik ke udara. Sang penyihir menutupi wajah dengan tangannya sambil memejamkan mata. Di depannya, sebuah pintu logam muncul dalam pendaran cahaya biru yang sangat terang. Saat melihatnya, pria itu langsung mengenali kalau itu adalah gerbang kematian. Pintu itu terbuka sedikit dan dua mata yang bersinar muncul dari balik kegelapan. Sambil menutupi wajahnya, Henry memanggil nama Hector. Dari dalam siluet gelap seorang pria yang muncul, dia langsung mengenali kalau itu adalah Hector. Pria itu berdiri dikelilingi oleh kilatan petir hitam dan menatap tajam ke arah sang penyihir. Henry mengerutkan kening dan memanggilnya, Hector. Wajah pria itu tampak sangat suram dengan rambut yang terbang tertiup angin. Kemudian, dia membuka matanya yang berwarna merah menyala. Berdiri di dalam ruangan itu, Hector berkata bahwa dia sudah lama sekali tidak menghirup udara orang hidup, lalu dia bertanya dari mana Henry mendapatkan cincin itu. Henry mengambil perhiasan itu dan menjawab kalau benda itu selalu ada bersamanya. Sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan Hector. Pria itu menatapnya dengan galak,
bertanya apakah mereka berdua saling mengenal. Dia sama sekali tidak ingat siapa Henry. Henry menyentuh dadanya sendiri, menjawab kalau mereka berdua dipersatukan oleh sejarah, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Henry Morris. Sang pendekar pedang itu bertanya, "Henry, apa maksudmu?" Penyihir yang bernama Henry Morris itu. Setelah mendengar konfirmasinya, Hector, yang dikelilingi percikan hitam, berkata bahwa Henry pasti sedang bercanda. Henry yang dia kenal dulu sama sekali tidak terlihat seperti pria di depannya ini. "Kenapa harus aku?" Henry memegang cincin itu dengan jari-jarinya dan berkata bahwa ini adalah cerita yang panjang. Tapi dia menunjukkan cincin ini sebagai bukti identitasnya. Pria itu hanya terdiam, menatapnya dengan mata merah yang tajam. Henry menatap balik dengan penuh tekad, menyatakan kalau dia tidak ingin bertengkar. Dia memang orang yang sama dengan yang dikenal Hector dulu. Setelah kematian menjemputnya, dia beruntung bisa terlahir kembali di tubuh ini, sebuah hal yang membuatnya merasa berterima kasih pada sihir hitam. Dikelilingi oleh pancaran cahaya, Hector bergumam, "Sihir hitam." Itu berarti dia bukan sekadar penyihir biasa, karena tidak banyak yang benar-benar memahami kekuatan dari sihir hitam. Henry mengibaskan tangannya dan menjelaskan, kalau bukan dia yang menggunakan sihir itu, melainkan seorang pemuda tak dikenal, dan sekarang dialah yang menempati tubuh pemuda tersebut. Henry membayangkan para ksatria yang menunggang kuda dan berkata kalau dunia sudah banyak berubah. Setelah kematiannya, dia berhasil menyatukan seluruh benua. Hector membayangkan sebuah kastel yang megah dan mengaku senang mendengarnya. Dia selalu penasaran bagaimana akhir dari kisah mereka nantinya. Sang penyihir melanjutkan kalau segalanya terasa sulit bagi mereka, meskipun mereka telah menjadi pahlawan yang mendirikan kekaisaran besar. Dia menceritakan tentang si kumis Silver Jackson dan mengatakan kalau Golden Jackson memiliki seorang putra, dan putra itulah yang telah membunuhnya. Hector bertanya, "Seorang putra? Apa itu artinya sekarang dialah yang berkuasa?" Berdiri tegak di depannya, Henry membenarkan bahwa si bodoh itulah penguasanya sekarang. Henry melanjutkan pembicaraannya, berkata kalau musuh itu selalu bersembunyi di antara orang-orang yang kita cintai. Ternyata Henry dibunuh oleh seorang tiran yang sombong, yang berarti kematiannya dulu benar-benar sia-sia. Sang penyihir mengerutkan kening dengan penuh kemarahan, setuju dengan perkataan itu. Amarah mulai menyelimutinya. Dia bahkan sampai lupa bagaimana rasanya tidur dengan tenang. "Tidakkah kau merasa kalau nasib kita ini mirip?" Alasannya. Kemarahan pun menyelimutinya. Dia sampai lupa bagaimana caranya tidur dengan tenang. "Tidakkah menurutmu mereka berdua itu mirip?" Henry menatap pria berambut panjang itu dan bertanya apa dia tidak ingin membalas dendam. Pria itu balik bertanya, apa itu alasan Henry memanggilnya ke sini? Apa dia ingin mereka bersatu dan membantai orang-orang yang dulu menghina mereka? Si penyihir bilang itu ide yang bagus, tapi sayangnya, dia belum punya kekuatan yang cukup untuk menghidupkannya kembali. Rambut hitam pria itu berkibar di tiup angin. Dia bertanya kenapa Henry ada di sana saat ini. Apa dia tidak berpikir kalau dia hanya ingin pamer soal reinkarnasinya? Henry menatapnya tajam dan berseru kalau dia ingin pria itu mengajarinya cara menggunakan pedang. Bulan purnama bersinar di langit, menggantung di atas kastel. Hector menatap pemuda itu dengan terkejut dan bertanya, "Apa?" Berdiri di hadapannya, dia berkata bahwa sepanjang hidupnya meskipun sekarang dia sudah mati baru kali ini dia mendengar omong kosong seperti itu. Dia pikir dia itu seorang penyihir, kan? Henry menjelaskan dengan tenang bahwa keluarga tempat dia tinggal sekarang berasal dari garis keturunan pendekar pedang kuno, dan dia tidak perlu lagi mempelajari sihir murni. Dia sudah mencapai semua yang dia butuhkan. Jadi, sekarang, dia mulai tertarik pada teknik bertarung. Roh kegelapan itu terkekeh dan bilang kalau penyihir yang dulu ikut membunuhnya, sekarang malah meminta bantuannya. Henry menunduk dan meminta maaf jika pria itu masih merasa sakit hati dengan kejadian masa lalu. Hector menegaskan kalau dia sudah memaafkannya. Sambil menatapnya, si penyihir menjelaskan kalau dia sedang membicarakan masa lalu mereka. Sebagai balasan, sang pendekar pedang tertawa terbahak-bahak. Dia teringat kembali kehidupannya saat menggenggam pedang, dan berkata bahwa dia tidak sekejam yang Henry bayangkan. Lalu dia berkata kalau itu adalah sebuah pertarungan yang adil. Pria itu membayangkan sosok raja dan ratu yang berdiri tegak, lalu berkata bahwa bukan hanya demi yang mulia. Dia juga membela kehormatan istrinya. Lagi pula, kenapa seorang ksatria yang gugur di medan perang harus merasa terhina atau kesal?
Pria berambut biru itu mengembuskan napas, berkata kalau dia mengerti dan berharap tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Roh itu menatapnya dengan mata merahnya yang menyala dan berkata bahwa penyihir hebat selalu berpikir terlalu banyak. Roh itu tidak mengira kalau Henry mengoleksi jiwa sebagai trofi. Henry dengan tegas berkata kalau itu bukan trofi. Dia menyimpannya sebagai tanda kenangan. Sang pendekar pedang tersenyum dan bertanya seberapa lucu hal itu. Sebagai seorang penyihir, apa dia ini seorang pelawak atau penyair? Henry ingat bagaimana si rambut coklat itu mengalahkan Golden Jackson, dan berkata bahwa tidak ada orang lain selain dia yang bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, dia adalah salah satu dari sedikit master pedang di zamannya. Dikelilingi cahaya hitam, roh itu berkata kalau dia tidak menyangka dirinya begitu berbelas kasih. Tapi si penyihir menjawab bahwa dia tidak acuh pada nasibnya. Dia menyebut kalau pria di depannya adalah Raja Pedang, yang berdiri di hadapannya, lalu tersenyum dan menjawab kalau gelar itu didapatnya setelah dia mati. Tatapan mata hitamnya berkilat merah. Sang pendekar pedang menjawab dia akan membantunya, tapi tentu saja tidak gratis. Henry menatapnya, mengangguk, dan berkata bahwa hal itu sudah sewajarnya. Apa syaratnya? Dan apa yang dia inginkan darinya? Hector bilang kalau dia senang dia mengerti hal itu. Menatap pemuda itu dengan penuh keyakinan, dia berkata kalau dia ingin hidup kembali. Henry menatapnya dengan diam, lalu teringat kalau dia sudah pernah mengatakannya. Sosok gelap sang pendekar pedang berkata kalau mereka berdua terlahir kembali ke dunia ini karena amarah dan penyesalan. Bagaimanapun, dia adalah penyihir hebat yang berhasil bereinkarnasi. Jadi tidak akan sulit baginya untuk menghidupkannya lagi. Bulan bersinar menembus jendela. Pemuda itu terdiam sejenak. Lalu dia membuang muka dan menjawab, kalau dia tidak yakin bisa memenuhi permintaan itu. Roh itu mengernyitkan dahi dan berkata kalau Henry sama sekali tidak bisa membantu, maka dialah pihak yang paling rugi. Dia sangat terkejut saat pemuda itu berbalik begitu saja dan berkata bahwa dia mengerti segalanya. Dia harus mencari cara lain. Dia merasa puas dengan percakapan mereka, meskipun singkat. Menatap pria yang mengulurkan tangannya, dia bertanya apa ada yang salah. Roh itu mencoba menghentikannya, berkata bahwa dia tidak meminta banyak hal, dia hanya ingin hidup. Henry melambaikan tangannya, berkata jika dia menghidupkannya, maka dia harus membantunya. Balas dendam pada kaisar dan mengajarinya cara menggunakan pedang. Sambil berbalik, pemuda itu menjawab bahwa reinkarnasinya hanyalah sebuah ketidaksengajaan. Dia bahkan memanggil jiwanya dengan susah payah. Hector berkata dengan ketus bahwa itu bohong. Henry berbalik ke arahnya dan berkata kalau dia mengerti segalanya dengan jelas. Tapi kenapa? Dia mengira kalau dia berbohong. Roh pendekar pedang itu ragu, tidak bisa menjawab. Lalu pemuda itu berkata, kalau dia sudah bilang kalau dia tidak punya cukup kekuatan untuk itu. Dia membayangkan seorang penyihir yang berdiri di depan peti mati dengan seorang pria yang terbaring di dalamnya. Dia berkata bahwa memanggil roh dan menghidupkan kembali adalah dua hal yang sangat berbeda. Terlebih lagi, dia belum terlalu ahli dalam sihir hitam. Berdiri di hadapannya, Hector berkata kalau dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya demi dia. Sang pendekar pedang setuju. Dia menunduk dengan sedih, bertanya apakah sudah tidak ada harapan lagi baginya. Memang nggak ada cara lain kalau dia sampai kembali nanti. Entah kapan dia bisa melihat cahaya lagi. Nggak ada jaminan hal itu bakal beneran terjadi. Pria berambut biru itu bilang kalau alam baka itu sangat mengerikan. Si pendekar pedang bilang dengan marah kalau justru itulah alasannya dia butuh bantuan. Padahal dulu dia selalu diajarkan buat berdoa kepada Tuhan. Tapi semua itu nggak ada gunanya. Tuhan itu nggak ada. Setelah mati, cuma ada kekosongan dan penderitaan yang menunggu. Dia kaget banget pas Henry tanya apa mereka mau mencobanya. Terus, Hector balik tanya apa memang ada caranya. Sambil menatapnya, si pahlawan bilang kalau dia sendiri nggak tahu apa ini bakal berhasil. Sepanjang sejarah, belum pernah ada yang namanya bangkit dari kematian. Bahkan dengan kekuatan lamanya pun, dia nggak bisa memecahkan rahasia hidup dan mati. Dia kemudian menunjukkan sebuah buku. Lewat gambar-gambar dan simbol di dalamnya, dia bilang kalau sihir hitam mungkin bisa jadi solusinya. Si pendekar pedang pun minta penjelasan lebih lanjut. Tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan. Apa dia pernah dengar soal nekromansien? Dia bertanya sambil menatap pemuda itu. Henry membayangkan seorang nekromansien yang membangkitkan mayat dalam pendaran cahaya merah,
dan bilang kalau mereka memang punya kemampuan itu. Mereka sanggup meniupkan nyawa ke dalam mayat. Hector pun bertanya, apa mayat hidup itu nantinya bakal kayak Goule? Henry membayangkan sesosok bayangan yang duduk di kursi, lalu menjawab kalau ya, hampir mirip, tapi sebenarnya beda. Inti dari para Liche itu tetap hidup. Meskipun sudah mati, mereka terikat pada suatu tempat dan dipaksa untuk menjaganya. Hector penasaran siapa sebenarnya para Necromancien itu. Si penyihir pun membayangkan sosok pria berambut putih yang sedang berdiri tegak. Dia menjelaskan kalau mereka mirip dengan Liche, tapi tetap berwujud manusia. Kekuatan seorang Necromancien itu benar-benar luar biasa besar. Sambil menatap si roh, Henry bilang kalau dia bisa membangkitkannya kembali. Dia bertanya, apa dia mau kalau harus hidup sebagai mayat hidup? Si penyihir itu menegaskan kalau untuk saat ini, cuma itu satu-satunya cara. Mungkin saja, kalau mereka belajar lebih dalam lagi, mereka bisa menemukan petunjuk lain. Itu jauh lebih baik daripada jadi monster nggak berguna atau hilang dilupakan waktu. Hector menunduk lesu. Dia bergumam kalau apapun itu jauh lebih baik daripada hidup di kegelapan abadi yang nggak ada ujungnya. Dengan tatapan tajam dari mata merahnya, dia menatap si pahlawan dan memperingatkan agar jangan sesekali berani ingkar janji. Kalau sampai berani, dia bakal mengutuknya dengan kutukan yang lebih ngeri daripada kematian manapun. Dia harus bersumpah buat menepati janji itu. Henry menatapnya balik dan bertanya, apa ksatria yang suka mengutuk orang ini lagi merasa cemas? Tenang saja, dia bakal pegang omongannya. Tangan pemuda itu tiba-tiba memancarkan cahaya ungu. Dia menatap sebuah cincin yang bersinar terang di telapak tangannya. Melihat hal itu, Hector bilang kalau dia sudah mengutuk cincin tersebut. Belum ada yang bisa menjamin kalau dia jujur atau tidak. Tapi dia nggak marah. Henry malah menatap penuh tanya ke arah cincin yang berkilau sangat terang itu. Sambil mengepalkan tangan yang memegang cincin itu, dia menjawab kalau dia mengerti. Mulai sekarang, dia resmi berada di bawah bimbingannya. Mereka bakal bertemu setiap bulan purnama. Pria itu setuju dan berjanji akan mengajarkan segalanya. Sambil tersenyum, si pendekar pedang bilang kalau nggak ada alasan buat menunda-nunda latihan mereka lagi. Mereka bakal mulai sekarang juga. Henry mengernyitkan dahi sambil menatap cincin itu, pikirannya melayang memikirkan soal sihir hitam. Di kegelapan malam, terlihat sebuah tempat latihan. Hector bertanya, apa saat siang hari dia juga tetap belajar? Siang belajar teknik kaisar, dan malam belajar teknik miliknya. Mereka berdiri saling berhadapan. Henry menjawab kalau dia nggak punya pilihan lain. Si pendekar pedang pun bilang kalau semua ini nggak bakal mudah. Gaya bertarung itu sudah jadi kebiasaan yang melekat. Dengan tatapan yang mantap, si pahlawan pun menjawab. Kalau begitu, dia bakal menguasai dua gaya bertarung sekaligus. Sambil melipat tangan, Hector bilang kalau dia setuju. Biar dia rasakan sendiri betapa sulitnya nanti. Dia kemudian mengambil posisi bertarung dan mulai bicara. Dia menyuruh pemuda itu buat ambil posisi yang sama. Si pahlawan mengikuti gerakannya, sambil menoleh ke arahnya. Pria itu menjawab. Lumayan juga, tapi bakal sulit buat menghilangkan kebiasaan gerakan memutar yang biasa dia lakukan. Sekarang Henry menatapnya dan bilang kalau dia bakal coba. Apa nama jurus yang dia ajarkan tadi? Sambil membuang muka, si roh bilang kalau itu cuma gerakan biasa. Buat apa dikasih nama segala? Henry membalas, kalau begitu dia bakal sebut itu langkah Hector. Si pendekar pedang menjawab kalau itu terserah dia saja. Tanpa menoleh, dia memperhatikan gerakan bocah di belakangnya itu. Tiba-tiba, muncul percikan kilat di kaki Henry. Dia terus bergerak, sambil berpikir kalau teknik ini rasanya sangat liar, seolah-olah dia sedang menari dengan sangat lincah. Dengan fokus penuh ke depan, dia bertekad bakal melakukan apapun demi bisa mengalahkan Burton. Cahaya bulan purnama menyinari seluruh lapangan itu. Henry pun jatuh tersungkur ke tanah. Hector bilang kalau mereka sebaiknya istirahat dulu. Bocah itu kelihatannya benar-benar serius soal urusan kaisar. Sambil mendongak menatapnya, Henry bilang tentu saja. Si pendekar pedang menimpali, kalau kerja keras itu memang perlu. Tak pernah gagal. Dia tidak tahu bagaimana para penyihir berbicara, tapi gaya bicara pendekar pedang itu terdengar persis seperti itu. Henry menjawab kalau para penyihir pun berpikiran sama. Diselimuti cahaya ungu, dia bilang dia sangat memahami sosok yang ingin dia kalahkan itu. Apa yang bakal dia lakukan setelahnya? Sambil menatapnya tajam, Henry bilang kalau dia
bakal mulai mempelajari aura. Dia kesal banget waktu Siroh tertawa, mengejeknya karena bicara soal aura padahal dia baru saja belajar cara memegang pedang di tangannya. Benar-benar tukang bercanda. Henry membayangkan dirinya berdiri membawa pedang sambil memegang bola kekuatan sihir di telapak tangannya, lalu berkata kalau suatu hari nanti dia bakal bisa menguasai aura dan menjadi pendekar pedang sejati. Henry mengelus dagunya sambil berkata kalau Siroh itu benar. Jadi, dia bakal jadi mentor pertama di dunia yang melatih pendekar pedang seperti itu. Dia bilang dia nggak bisa membayangkan seberapa kuatnya dia nanti, seseorang yang menguasai pedang sekaligus sihir. Pria itu bilang kalau musuh-musuhnya benar-benar nggak beruntung. Pemuda yang duduk di lantai itu menjawab tidak. Pada saat itu dia sudah mendekati level seorang bijak, bulan, dan bintang-bintang bersinar terang di langit. Suara Siroh terdengar, berkata kalau sudah cukup, ngobrolnya, sudah waktunya bangun dan lanjut lagi. Matahari bersinar di atas dinding lapangan, latihan, sebuah pedang kayu melayang dan berputar. Henry menggenggam pedangnya sambil menatap sang pelatih yang gemetaran. Bourne mengusap telapak tangannya sambil menatap pedangnya yang terjatuh, dia seolah tak percaya kalau dia baru saja kalah. Henry menatapnya dengan heran dan bertanya apakah dia akhirnya menang. Pria itu menjawab dengan gembira, ya, kemenangan telak. Sang pahlawan tersenyum puas. Dia mengulurkan tangan dan berterima kasih atas pertarungan hari ini. Pria itu menjabat tangannya dan berkata kalau Henry sudah berjuang keras. Kerja bagus. Henry teringat masa-masa latihannya yang berat bersama Bourne, dan berpikir kalau di siang hari dia mempelajari seni bela diri kekaisaran, dia teringat saat melawan Hector, berpikir bahwa untuk teknik pedang Hector, dia butuh waktu 3 bulan untuk menguasai sepenuhnya. Dua arah tersebut. Dia membayangkan Bourne yang bersedekap dan berkata kalau dia bahkan sudah mengalahkan pendekar pedang terbaik. Sebagai pahlawan dari banyak pertempuran di kediaman ini, sudah tidak ada lagi yang bisa menahannya sekarang. Dengan penuh percaya diri dan gak sabar, pemuda itu memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Sambil tertawa, dia menatap pria itu dan berkata kalau dia nggak bicara begitu cuma karena dia kalah. Dia sudah menyadari sejak beberapa bulan lalu kalau Henry adalah orang yang benar-benar berbakat. Pria berambut biru itu menunduk dan berkata agar jangan memujinya berlebihan. Dia merasa nggak ada yang istimewa dari dirinya. Sang pelatih membayangkan sang pahlawan berdiri dengan bola energi dan berkata kalau dia yakin dengan ucapannya. Dia telah mengajarinya langkah melingkar, dan pemuda itu berhasil menguasai teknik tersebut bahkan mengembangkannya menjadi gaya gerakan yang benar-benar baru. Henry setuju dan bilang dia akan mempercayai kata-katanya. Pendekar pedang itu mengonfirmasi sambil tersenyum bahwa itu benar, lalu bertanya apa rencananya sekarang. Pemuda itu menunduk dan berkata kalau sebenarnya dia ingin belajar banyak darinya, tapi haus akan kekuatan telah menyelimutinya. Pria itu tertawa, berkata kalau semua pendekar pedang pasti mengalami hal itu, karena belajar menggunakan aura memang gak mudah. Sang pahlawan yang berdiri di depannya berkata kalau itulah alasan kenapa dia ingin bertanya padanya. Bourne bertanya apa yang bakal dia lakukan sebaik mungkin sesuai kemampuannya. Dia pun terkejut saat Henry menjawab kalau dia ingin pergi dan bergabung dengan tentara kekaisaran. Henry ditanya apakah dia pernah mendengar tentang klausul kewajiban, dan apakah yang dia maksud adalah tugas yang sama itu. Sang pahlawan membenarkannya. Dia membayangkan orang-orang dengan pakaian mewah dan perhiasan. Klausul kewajiban itu berarti bahwa kaum bangsawan harus menjadi teladan bagi rakyat jelata. Jadi, mereka memikul kewajiban tertentu terhadap rakyat. Jika seseorang kuat, dia harus menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang baik. Jika dia kaya, maka dia harus berbagi kekayaannya dengan orang lain. Itulah inti dari klausul kewajiban tersebut. Bourne menatapnya dan berkata kalau keluarga mereka nggak punya status yang cukup tinggi. Ayahnya bahkan bukan seorang kaun. Pria berambut biru itu menjawab kalau dia tahu, tapi dia tetap perlu menyatakan kalau dia menghormati tugas-tugas yang telah ditetapkan. Dia berpikir bagi keluarga dari seorang pria yang mendapatkan statusnya karena jasa tertentu, menunjukkan rasa hormat pada kewajiban akan membawa kemuliaan sehingga dia bakal siap diterima di mana saja. Henry mendengar pertanyaan sang pelatih yang menanyakan apakah dia sudah memikirkan tempat mana yang ingin dia bantu, dan dia menjawab ya, dia sudah lama mengamati satu tempat. Pria itu bertanya, dan si pemuda menjawab dengan nada tegas kalau tempat itu adalah hutan iblis.
Burn mengernyitkan dahi dan langsung menolak. Mentah-mentah, sambil berkata kalau di sana terlalu berbahaya, dan ayahnya pasti nggak akan setuju. Pemuda itu menjawab kalau ayahnya sudah menyetujui keputusan itu. Syaratnya adalah dia harus mengalahkan sang pelatih dalam pertarungan ini, dan dia baru saja melakukannya. Burn pun, dia sangat terkejut dan bertanya, apa itu benar? Bocah itu mengangguk yakin. Dia mengernyitkan dahi, menganggap hal itu sangat bodoh, lalu menjawab bahwa dia harus bicara lagi dengannya karena dia sangat keberatan. Sang penyihir menyatakan dengan tegas kalau itu percuma, karena dia sudah mengambil keputusan. Di bawah langit biru, berdirilah sebuah rumah megah berwarna putih. Burn bertanya pada Tuan Mossad, apa benar dia mengizinkan Henry menjalankan tugas mulia. Hans yang duduk di meja menjawab ya, tapi Henry harus mengalahkannya terlebih dahulu. Henry pun masuk ke ruangan, dan menyatakan kalau dia sudah berhasil melakukannya. Pria itu menoleh ke arahnya. Hans bertanya dengan heran, apa? Dia bertanya, sekali lagi dan menuntut jawaban dari Burn. Sang pelatih yang bingung menjawab bahwa sayangnya, itu memang benar. Hans menggebrak meja dengan tinjunya sambil berteriak kalau itu tidak mungkin. Henry menatap ayahnya dan berkata bahwa dia telah melakukan semua yang diminta saat dia pergi ke hutan fase untuk membantu di sana. Burn yang berdiri di dekat meja berkata tidak kepada tuannya meskipun dia sudah berjanji. Tapi dia paham ada masalah keamanan di sini. Sang Baron mengangguk dengan penuh semangat. Pria berambut biru itu memanggilnya. Dengan tatapan mantap pada ayahnya, dia meminta izin untuk membuktikan kemampuannya. Dia perlu mencari pengalaman. Sang Baron bertanya, haruskah kau mencarinya di hutan terlarang? Dia mengernyitkan dahi dan menunduk, berkata kalau bocah itu masih muda dan mungkin belum tahu apa-apa. Tapi, hutan itu sangat berbahaya. Henry menyela, berkata kalau dia sadar akan bahaya dari tempat yang orang-orang sebut sebagai ujung benua, tempat di mana gerbang iblis terbuka lebar. Dia membayangkan pepohonan hitam tanpa daun, dikelilingi kabut tebal. Hutan itu terkenal karena dari sanalah monster iblis yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dunia mereka dan menyebarkan ketakutan bagi penduduk kekaisaran. Hans menatap putranya dengan marah dan berkata bahwa meski tahu bahayanya, Henry tetap nekat ingin pergi ke sana. Dia adalah seorang baron dan Henry adalah putra pertamanya. Pria itu bilang dia tidak bisa membiarkan putranya pergi menjemput ajal, sang pahlawan. Bertanya dengan tenang apakah hanya itu masalahnya, yang membuat pria itu sangat terkejut. Dengan tatapan penuh tekad, dia berkata jika hanya itu yang dikhawatirkan ayahnya, maka dia rela melepaskan hak warisnya. Dia tidak pernah merasa memiliki hak atas apapun di keluarga ini, dan menjadi kepala keluarga pun tidak akan memberinya apa-apa. Hans berkata dengan cemas, bukan itu maksud ayah. Henry menjawab kalau semuanya sudah diputuskan. Besok pagi, dia akan pergi. Itu adalah percakapan terakhir mereka. Sambil membungkuk, dia berpamitan pada ayahnya. Orang-orang yang terpaku itu menatap. Pria berambut biru itu pergi. Henry menutup pintu dengan keras dan berpikir akhirnya dia bisa pergi dengan tenang. Henry memegang pedang latihan di tangannya. Dia melangkah maju dan mengangkatnya. Sebuah pertanyaan terdengar. Apa kau benar-benar akan pergi ke hutan terlarang? Para pelayan yang berdiri di tepi lapangan, latihan sedang berbisik-bisik, bertanya-tanya apakah mereka tidak salah dengar. Salah satu pria, sambil menutup mulut, berbisik pada temannya bahwa saat dia bicara tadi, Tuan Baron memberikan izin dan Henry pun mengonfirmasinya. Malam bulan purnama pun tiba. Napas Henry terengah-engah. Dia menyeka wajahnya dengan tangan, berpikir kalau latihan hari ini sudah cukup. Sang pemuda itu tidak memedulikan Hans yang berdiri di sampingnya, dan berkata bahwa dia baru pertama kali melihat teknik seperti itu. Pria itu terkekeh. Sambil menatap putranya, sang ayah bertanya, kelihatannya menarik. Bagaimana kau bisa menguasainya? Dia diberitahu bahwa Henry mengembangkan teknik pedangnya sendiri. Henry memalingkan muka dan berkata kalau dia hanya sedikit memodifikasi gaya bertarung kekaisaran agar lebih cocok untuknya. Sambil menatap pemuda itu, sang baron berkata kalau dia telah meremehkannya. Henry bertanya dengan heran apa maksud ayahnya. Ayahnya menjawab dengan tenang bahwa semuanya menjadi jelas setelah pertarungan dengan Kevin itu. Tapi kenapa dia menyembunyikan kekuatannya selama ini? Tanpa menatap ayahnya,
Henry berkata kalau dia tidak menyembunyikannya. Dia menjawab kalau dia hanya belum punya kesempatan untuk menunjukkannya. Lalu sambil menoleh ke ayahnya, dia bertanya apa maunya. Hans tersenyum dan berkata, kalau putranya telah menjadi pria yang hebat. Pria berambut biru itu terkejut saat mendengar kalau ayahnya menghormati keputusannya. Sambil menyilangkan tangan di belakang punggung, ayahnya berkata kalau dia boleh pergi ke hutan terlarang. Pemuda itu membungkuk dan berterima kasih. Pria itu merogoh saku dalamnya dan berkata kalau dia datang untuk memberikan ini. Ada 2 amplop di tangan pria itu. Henry menerimanya dan bertanya apa isinya. Sang pahlawan menatap amplop-amplop itu dan pria itu berkata kalau dia mengenal seseorang yang sekarang tinggal di hutan terlarang. Dia mendengar kalau orang itu adalah komandan di benteng Caliburn. Henry menatap ayahnya dan berkata kalau surat-surat ini, artinya adalah wajib militer. Pria berambut biru itu menanyakan nama si pria. Dia membayangkan seorang pria yang kuat dengan pedang di punggungnya dan kemudian menjawab. Dia pernah bertemu dengannya saat masih kecil, saat dia hanyalah seorang asisten dari orang yang bertanggung jawab atas keamanan. Henry menatap dengan penuh pemikiran, teringat kembali dan berpikir bahwa jika saja dia tidak menemuinya di kehidupan masa lalunya, dia pasti hanya akan menjadi orang yang kurang dikenal. Matahari bersinar terik di atas menara. Henry berdiri di dekat kudanya. Keluarga dan para pelayannya telah berkumpul di sekitar mereka. Ayahnya bertanya apakah 1 ekor kuda memang sudah cukup. Sang pahlawan memegang tali kendali dan menjawab ya, itu sudah cukup. Jika dia membawa lebih banyak, akan lebih sulit baginya untuk bergerak. KL, yang berdiri di samping sang baron, memberitahu tuannya bahwa perjalanan ini tidaklah singkat, dia harus berkelana sangat lama hingga ke ujung benua. Hans meletakkan tangannya di bahu putranya dan berpesan agar dia berhati-hati. Perjalanan sulit sedang menantinya di depan. Henry menjawab dengan senyuman bahwa tentu saja dia akan hati-hati. Sambil meninggalkan kediaman itu, dia melambaikan tangan kepada keluarganya, lalu dia menatap ke depan, berpikir bahwa akhirnya dia pergi dari sini. Dia menghentakkan tali kendali. Cahaya merah muncul di sekeliling pemuda itu saat dia menggunakan keahlian kecepatan. Kuda itu berlari jauh lebih kencang. Henry menatap ke arah depan. Setelah beberapa saat, dia turun dari kudanya. Dia mengulurkan tangannya ke depan, yang dikelilingi oleh cahaya ungu, dan menggunakan rumah batu sihir. Kuda itu terkejut ketika sebuah bangunan muncul tiba-tiba di dekatnya. Sang penyihir memegang sebuah bola cahaya di atas tangannya. Cahaya dari mantra pemurnian menyebar di bawah kakinya. Dia mengayunkan tangannya ke arah calon tempat tidur dan menggunakan sihir pelunak serta penghangat. Henry mengelus kepala kudanya, berbicara padanya, lalu sambil tersenyum menyuruhnya mencari sesuatu untuk dimakan dan beristirahat. Kuda itu menatapnya dengan tidak senang. Burung-burung terbang dari pepohonan sambil berkicau nyaring. Saat Jade, yang penuh amarah dan kekecewaan, mulai bertindak tanpa ampun. Bendera-bendera tergantung di dinding batu. Kejadian itu terjadi di benteng Kalabran 1 minggu kemudian. Penjaga berkata bahwa ada seseorang yang datang. Pria itu berbalik dan bertanya siapa. Penjaga itu mengangkat tangan ke matanya dan memperhatikan dengan seksama. Dia melihat seorang penunggang kuda yang sedang memacu kudanya dan berkata bahwa itu adalah penunggang kuda emas, tapi dia tidak bisa mengenali siapa itu. Pria berjubah biru mendekat dan bertanya mengapa dia ada di sini. Mungkin dia adalah utusan dari ibu kota. Henry mendekati gerbang tembok benteng tersebut. Wanita berambut coklat, dan para pemanah yang sudah membidik melihat ke bawah dari atas tembok. Pemuda itu melompat dari kudanya. Henry mengenakan sebuah jubah putih. Dia mendengar teriakan yang menyuruhnya untuk berhenti. Penjaga itu mengangkat tangan dan berteriak melalui pengeras suara kepada pemuda itu untuk memperkenalkan diri. Alih-alih menjawab, pemuda itu memasukkan tangan ke dalam sakunya. Dia memegang sebuah simbol emas di tangannya, lalu melemparkannya ke atas. Pria itu terkejut saat benda itu melesat melewatinya. Benda emas dengan sebuah rantai itu jatuh ke lantai menara. Pria itu menoleh ke arah benda tersebut. Henry berdiri di bawah dan mendengar pertanyaan itu. Bagaimana mungkin dia bisa melempar setinggi itu? Dia memegang benda emas dengan gambar mahkota dan motif di tangannya dan bertanya, apa arti dari tanda ini? Setelah melihat lebih dekat, wanita berambut coklat itu bertanya,
Apakah dia berasal dari keluarga Baron? Henry mengangguk dan mendengar permintaan untuk menunggu sebentar. Pintu-pintu besar pun terbuka. Di hadapan pemuda beserta kudanya itu, wanita berambut coklat, bersama para penjaga, menyerahkan kembali simbol emas itu dan berkata bahwa dia memang dari keluarga Baron. Dia meminta maaf karena tidak langsung mengenalinya. Mereka memang harus selalu waspada. Dia mengerti sendiri di tempat seperti apa dia berada sekarang. Pria itu mengembalikan simbol emas milik Henry. Henry menerimanya dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Itulah gunanya tanda pengenal ini. Pria itu tersenyum, mengatakan senang bertemu dengannya dan memperkenalkan diri sebagai Hervand, sang kapten penjaga. Pemuda itu menyentuh penutup kepalanya. Dia melepasnya dari kepalanya dan sambil tersenyum berkata bahwa senang bisa bertemu dengan Anda. Namanya adalah Henry Morrise. Henry memegang tali kendali kudanya dan berkata bahwa dia ingin bertugas. Kapten penjaga itu bertanya sekali lagi dan pemuda itu menjelaskan bahwa dia di sini untuk memenuhi kewajiban bangsawannya. Wanita itu menatapnya, bergumam bahwa dia tidak menyangka pewaris Baron bisa sampai begitu bersemangat. Pasti memang harus begitu. Pemuda itu tidak mendengarkan sampai selesai dan berkata dengan nada tegas bahwa ya, dia benar-benar ingin membantu di sini. Ada sebuah papan yang tergantung di dekat pintu kayu. Pintu itu terbuka, dan seorang pria keluar sambil meminta maaf karena telah membuat menunggu. Pria berambut merah dan berkacamata itu memegang beberapa lembar kertas di tangannya dan berkata bahwa setelah memeriksanya, dia mengakui surat-surat itu asli dan identitasnya adalah benar. Dia menunjuk ke arah salah satu penjaga dan berkata bahwa dia harus menyerahkan semua dokumennya padanya. Dan sekarang, bisakah dia mengikuti pria ini? Henry pun mengikuti penjaga itu sambil melihat ke sekeliling. Dia melihat sekeliling, berpikir kalau orang yang bakal ditemuinya kemungkinan besar cuma seorang komandan biasa. Tatapannya tenang banget. Dia ngerasa punya firasat yang bagus. Sinar matahari nerangi bangunan putih itu. Pria itu ngetuk pintu dan dengar suara yang nyuruh masuk. Si penjaga kasih hormat ke komandan dan bilang kalau dia bawa Henry. Si rambut coklat bilang kalau dia itu prajurit yang bagus dan boleh pergi. Terus, pria berbaju zirah perak itu nyapa Henry. Dia nanya apa Henry itu anaknya si Hans. Bener, kan? Henry ngangguk mantap sambil masuk ke ruangan setelah disuruh duduk. Mereka berdua duduk berhadapan di sofa kuning. Pria itu bilang kalau Henry pasti udah nempuh perjalanan jauh banget buat sampai ke sini. Dia nggak nyangka kalau keluarga Hans udah menetap dan punya pewaris. Sambil garuk-garuk dagunya, Alan bilang kalau ini benar-benar aneh. Dia natap Henry dan bilang kalau semua orang ngehindarin tempat ini. Sambil ngerutin dahi, dia bilang kalau hutan itu tempat yang jahat. Dia nggak paham kenapa Henry mau bantu di sini. Henry natap balik dan jawab tenang, ya karena ini hutan kejahatan. Si rambut coklat nanya lagi dengan kaget. Henry jelasin kalau dia cuma bisa belajar cara pakai aura lewat pertarungan sungguhan. Dia harus terus-terusan lawan musuh yang ganas. Makanya dia milih hutan kejahatan. Alan senyum, terus dia ngelambain tangannya. Dia ketawa keras, katanya dia suka sama kejujuran Henry. Dengan tatapan serius, dia bilang kalau buat bertahan hidup, kekuatan doang nggak bakal cukup. Henry jawab dengan tenang kalau dia udah siap mental. Si kapten ngepalin tangannya dan bilang sambil senyum kalau Henry harus pamerin kemampuannya. Cahaya matahari mantul dari kaca jendela, ujung pedangnya nyentuh lantai, dan dia megang sebuah pedang raksasa di tangannya. Henry natap kaget dan mikir, itu pedang? Pria itu ngangkat senjatanya dan bilang kalau orang bego manapun bisa menguasai teknik kekaisaran. Dia ngentakin kakinya sambil ngarahin pedang merah menyala ke Henry. Dia teriak kalau bedanya ksatria sama orang bego itu ada di usahanya. Usaha yang dia keluarin buat benar-benar nguasain itu. Henry langsung nangkis. Dia megang pedangnya erat-erat dan ngaktifin pelindung sihir. Pedang raksasa si penyerang bersinar terang. Dia kaget. Henry yang megang senjatanya berusaha keras nahan serangan itu walaupun susah payah. Alan nyengir sambil nahan senjata Henry pakai pedangnya. Dia nanya, cuma segini doang, terus dia naruh pedangnya di bahu. Dia bilang kalau jujur aja dia nggak nyangka. Terus tiba-tiba dia ngayunkan senjatanya lagi sampai bikin Henry kaget setengah mati. Henry melotot syok, dia mikir orang ini gila dan langsung pakai pelindung sihir buat kabur secepat mungkin. Terus, pas ngelihat Henry, dia bersorak kegirangan. Henry nunduk, tapi terpaksa nangkis serangannya lagi pakai pedang. Pria itu narik pedangnya dan bilang dengan semangat kalau dia mau nyerang lagi, tapi omongannya langsung dipotong.
Seorang cewek berambut merah natap dia dan nyuruh berhenti. Dia bilang kalau si komandan udah bertindak jauh keterlaluan. Dia nyamperin pria itu dan bilang kalau rekrutan lain bahkan gak sanggup megang pedang dengan benar di tangan mereka. Kayaknya, dia bukan salah satu dari orang bodoh itu. Henry nunduk hormat dan ngucapin terima kasih. Cewek itu merhatiin dia baik-baik. Dia mikir kalau pendatang baru ini sanggup nahan serangan-serangan dari komandan. Wah, ada monster baru nih di barisan mereka. Alan natap Henry dengan serius dan minta dia jawab jujur. Kenapa dia malah ngelepas posisinya di akademi? Kenapa kamu kasih itu ke anak selingkuhan ibumu? Henry natap balik dengan tenang dan bilang kalau dia nggak ngelihat ada masa depan di sana. Dia natap pria yang megang pedang itu dan bilang kalau dia dengar kabar kalau pahlawan kekaisaran, Henry Maurice, udah dibunuh. Henry bilang kalau pejuang keadilan terakhir udah mati, dan kekaisaran bakal tenggelam dalam kekacauan total. Cewek itu kaget, dan si komandan berseru, lihat aja bocah ini, sambil ngangkat pedang raksasanya tinggi-tinggi. Dia bilang kalau dia itu ksatria yang udah ngabdiin seluruh hidupnya buat kekaisaran. Dia ngeretakin giginya karena marah banget. Dia nanya berani-beraninya Henry ngebela pengkhianat sombong kayak gitu di depannya. Henry cuma ngerutin dahi. Henry bilang kalau dia juga udah ngabdiin hidupnya buat kekaisaran, bukan buat orang tertentu, tapi murni buat kekaisaran. Pria itu diam aja sambil natap dia. Mereka berdua berdiri berhadapan di dalam kantor itu. Si cewek merhatiin suara tawa yang tiba-tiba terdengar. Alan ketawa ngakak. Terus dia natap Henry dan bilang kalau omongannya benar. Sejujurnya, dia emang suka sama orang-orang sombong kayak gitu. Pria berbaju zirah itu bilang kalau kekaisaran emang lagi kacau sekarang. Henry udah ambil keputusan benar buat nolak masuk akademi. Akademi itu dikuasai keluarga Porom. Henry ngebayangin sosok pria itu dan mikir, Porom? Apa maksudnya si Kington Porom? Henry nanya, bukannya dia cuma wakil komandan akademi? Kenapa sekarang malah dia yang mimpin akademi itu? Kenapa bukan Baold? Pria itu ngejawab kalau kayaknya Henry belum dengar berita penting yang terbaru. Kington udah naik pangkat jadi Grandmaster, dan belum lama ini, Baold mutusin buat pensiun. Henry langsung ingat soal itu. Semuanya mulai kelihatan jelas di otaknya pas dia mikirin gimana kondisi politik kekaisaran saat ini. Si komandan natap Henry seolah udah paham, dia sadar kalau pemuda ini punya pandangan yang jauh lebih luas dibanding orang-orang lainnya. Sekarang waktunya buat mulai latihan yang benar-benar serius di hutan kejahatan ini supaya bisa jadi lebih kuat dari sebelumnya. Pria yang memenggal kepalanya itu berpikir sejenak lalu mundur. Dia membayangkan orang-orang bakal menjilatnya dengan memberikan uang sogokan. Mereka pikir masuk ke akademi jadi jauh lebih gampang sejak Porom mengambil alih posisi itu. Pria itu menepuk bahu Henry dan menyambutnya secara resmi di benteng Caliburn, sambil bilang kalau dia bakal melanjutkan pelatihannya. Dengan nada tegas, pria itu mengatakan kalau mereka akan segera memulai ujian kedua sekarang juga. Henry bertanya apa dia masih mau mengujinya, dan dia diberitahu kalau ada sesuatu yang jauh lebih menarik lagi. Sang pahlawan berdiri di depan tembok yang tertutup persegi panjang putih. Pria itu menoleh ke arah gadis berambut merah. Tini menyahut. Dia menempelkan telapak tangannya ke bagian abu-abu di tembok itu. Terdengar bunyi klik dari kotak logam tersebut. Tembok itu mulai bergeser dan kilatan cahaya terang terlihat dari celah yang terbuka. Para pahlawan berhenti di depan tangga yang menuju ke bawah. Kemudian, cahaya terang menyinari anak tangga tersebut. Pria itu melangkah turun. Henry, yang berjalan tepat di belakangnya, bertanya kenapa mereka pergi ke tempat seperti itu. Alan meliriknya dan bilang kalau dia kan sudah bilang mau menunjukkan sesuatu. Para pahlawan itu pun masuk ke ruang bawah tanah. Pria itu memanggil namanya saat mereka kembali mendekati tembok. Gadis itu menempelkan tangannya di kotak persegi yang sama. Kali ini, temboknya mulai terangkat ke atas. Di dalam ruangan itu, berdiri sosok makhluk asing yang mengerikan. Monster itu punya taring yang mencuat ke atas dan tanduk hitam. Ada duri-duri tajam yang tumbuh di punggungnya. Sambil memperhatikannya, Henry membatin, apa itu iblis? Dia bertanya-tanya apa itu bukan hiena api. Aisal menyilangkan tangan dan heran kenapa Henry belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Si pria berambut biru bertanya, apa kau yang menangkapnya? Sang komandan meliriknya dan bilang kalau ini akan jadi ujian terakhirnya. Kalau dia bisa mengalahkannya, sang komandan akan percaya sepenuhnya padanya. Henry menatap pria itu sambil bertanya-tanya dalam hati kenapa dia selalu bersikap begitu padanya. Dengan lantang, dia menjawab kalau dia mengerti. Dia bertanya, aku cuma perlu menang, kan? Dan Alan tersenyum sambil menjawab,
Ya, benar sekali. Mereka akan lihat seperti apa kemampuannya dalam pertarungan yang sesungguhnya. Sang pahlawan melihat pedangnya dan menyadari ada retakan di sana. Dia membatin kalau pria itu benar-benar licik. Tiba-tiba, lingkaran sihir muncul di dekat kaki pemuda itu. Dia memegang pedangnya yang sudah diselimuti energi pelindung sihir. Monster itu berdiri tak jauh dari sana, membelakangi si pemuda. Para pahlawan menonton semuanya dalam diam. Iblis itu menggeram saat menyadari kehadiran sang penyihir. Henry mengernyitkan dahi. Monster itu menoleh, dan si pemuda baru sadar kalau dia melewatkan sesuatu yang penting tadi. Tiba-tiba, pemuda itu menyadari sesuatu di bawahnya. Kakinya berada di dalam sebuah lingkaran bercahaya. Dia masuk ke area yang dikelilingi simbol merah dan sadar kalau ada penghalang di situ. Iblis itu pun langsung menerjang. Makhluk itu menerjang ke arah si pemuda sambil meraung. Sang penyihir menghindar dengan cepat menggunakan sihir percepatan. Monster itu mengayunkan cakarnya. Tapi sang pahlawan berhasil melompat mundur. Dia meluncur di lantai lalu mendarat dengan mantap. Monster itu mulai mendekat lagi. Henry mencengkeram pedangnya kuat-kuat dan langsung maju menyerang. Pemuda itu mendekati si monster dengan sangat cepat. Wajahnya tampak penuh tekad saat melayangkan serangan. Dengan gerakan yang kuat, dia menghantam dagu monster itu. Pukulan itu meninggalkan bekas cahaya yang terang. Tiba-tiba, iblis itu menyeringai dan memukul dengan tangannya, tapi pemuda itu berhasil menghindar tepat waktu. Henry menatapnya sambil tersenyum dan membatin kalau ini pasti cuma bercanda. Monster itu membuka mulutnya yang penuh dengan gigi tajam. Makhluk itu mendekat tapi si pemuda menghindar lagi. Dia memperhatikan situasi di depannya dengan seksama, lalu mulai menggerakkan kakinya. Dia memutari monster itu menggunakan teknik langkah melingkar. Setelah berada di posisi belakang, Henry langsung menghunuskan pedangnya. Dia menatap punggung monster itu sambil mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Pemuda itu berpikir kalau semua ini akan berakhir sekarang. Sang penyihir menggunakan teknik langkah melingkar dan tiba-tiba sudah berada di belakang monster itu dengan pendaran cahaya ungu di sekelilingnya. Dia menebas punggung monster itu dengan pedangnya. Tebasan yang sangat kuat itu memotong duri-duri di punggungnya. Iblis itu pun menjerit kesakitan. Makhluk itu ambruk di lantai tepat di samping sang pahlawan. Monster itu mendesis kesakitan sambil terkapar, sementara Henry membungkuk ke arah duri yang putus tadi. Dia mengepalkan duri hitam itu di tangannya, dan merasa puas dengan hasilnya. Kemudian, dia melemparkannya ke depan. Duri hitam itu jatuh tepat di kaki orang-orang yang menonton. Henry menunjuk ke arah monster itu dan bertanya apa dia harus menghabisinya sekarang juga. Alan tertawa kecil dalam hati, dia tidak menyangka pemuda itu bisa sekuat ini. Dia menatap pemuda yang berdiri dengan tenang di sana. Dia pikir dia sudah benar-benar mengalahkan iblis itu. Saat pria berambut biru mendekat, dia bertanya bagaimana dia bisa tahu titik lemahnya. Iblis itu tampak gemetaran di atas lantai. Pria itu menambahkan kalau tanduknya adalah titik lemah utamanya. Henry menjawab kalau itu cuma sekadar intuisi saja. Dia menjelaskan kalau kulit monster itu terasa cukup kasar. Dia pikir solusi terbaik adalah dengan menyerang kakinya. Para pahlawan menatapnya dengan penuh rasa kaget. Pria itu bertanya keheranan, cuma modal intuisi saja? Bukannya menjawab, pria berambut biru itu malah bertanya, apakah ada hal lain lagi yang diminta darinya? Sang kapten menghela napas lalu menjawab tidak ada. Urusannya selesai di sini, karena sekarang dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Pria berambut hitam itu mengatakan kalau dia akan membereskan tempat itu dan dia harus bersiap untuk pelatihan mendatang. Dia mengalihkan perhatiannya kepada Tini yang meminta maaf karena telah ikut campur, lalu berkata bahwa latihan sedang berjalan dengan sangat intens. Aan tersenyum sambil berkata kalau itu sangat luar biasa. Para pahlawan mendengar ucapan kapten bahwa gadis itu harus memasukkannya ke dalam sebuah kelompok. Hal-hal yang belum dia kuasai bisa dipelajari di waktu luangnya. Henry pun membungkuk dan berterima kasih kepada mereka. Aisal melipat tangannya dan menjawab, kalau dia tidak perlu berterima kasih. Itu adalah hadiah karena sudah berhasil lolos tes. Dia mengernyitkan dahi dan berkata kalau tidak semua orang punya kesempatan seperti itu. Sambil beranjak pergi, dia berbalik dan bertanya pada pemuda itu apakah dia sudah minum. Henry menjawab ya, tapi tidak terlalu banyak. Sambil tersenyum, pria itu berkata kalau dia pasti lapar. Hari ini, dia yang traktir. Tampak pantulan cahaya pada kaca jendela. Pria itu meletakkan sebuah cangkir berisi minuman di atas meja. Aisal memegang botol di tangannya.
dan berkata sambil nyengir kalau dia tahu si pemuda itu tidak bisa minum. Dia pun duduk di sofa dengan sebuah cangkir dan sebotol minuman. Ada beberapa botol lain di sekitarnya saat dia mulai menceritakan kisah masa mudanya. Si pemuda itu memejamkan mata dengan kesal dan berpikir kalau semua malam selalu saja sama. Dia membukanya kembali dengan bingung, saat mendengar pria itu bercerita bahwa sewaktu dia belum punya kumis dulu, tiba-tiba sebuah lingkaran hijau muncul di atas telapak tangan si pemuda. Dia berjalan ke arah Aisal dan merapalkan sihir tidur. Pria itu hanya bisa mengerang tidak jelas. Dan terus meracau kalau ada saat-saat di mana dia muncul, para prajurit akan langsung berbaris di depannya. Setelah mereka terkencing-kencing di celana karena ketakutan. Sang kapten memejamkan mata, bercerita tentang masa mudanya, sementara Henry menatapnya. Dengan tatapan sebal, berharap dia akan segera berhenti. Kilatan petir biru terlihat di dekat bangunan itu. Di dalam kediaman Komandan Benteng Caliburn, dinding-dinding besar telah dibangun untuk melindungi nyawa sang komandan. Pria itu kembali mengatakan bahwa orang-orang sedang mengantre. Sinar matahari pagi menyinari bangunan tersebut, sebuah kereta coklat sedang melaju. Tini menyentuh wajahnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia mendengar kabar kalau Henry susah tidur semalam. Henry yang duduk di depannya menjawab kalau ya, semuanya baik-baik saja. Dia bahkan merasa kasihan pada gadis itu, dia mendengarkannya setiap hari, dan gadis itu menanggapi dengan sebuah senyuman, berkata kalau dia sudah terbiasa. Gadis berambut merah itu berseru kalau dia hampir saja lupa. Dia menyodorkan sebuah map abu-abu kepada si pemuda dan memintanya untuk menerimanya. Pemuda itu memegang kertas-kertas itu dan bertanya apa maksudnya ini. Gadis berambut merah itu menatapnya dan menjawab bahwa semester sudah dimulai, dia sudah mengumpulkan informasi dasar untuknya yang mungkin dia lewatkan. Henry memandangi lembaran kertas yang ada di tangannya dan berterima kasih padanya. Dia membaca apa yang tertulis di sana dalam hati, kemudian dia mengembalikan kertas itu kepada si gadis itu, mengatakannya kalau dia bisa mengambilnya kembali. Gadis itu bertanya lagi kenapa. Henry menjawab dengan tenang kalau dia